Persib Bandung lagi dan lagi tampil memukau di AFC Champions League 2 musim ini. Bayangin aja ya, dari 4 laga ini Persib nggak pernah kalah. Menang 3 kali, seri sekali. Terakhir tadi lawan Selangor tuh, menang 3-2. Udah gitu istimewanya menangnya comeback lagi ya kan. Ini luar biasa banget nih buat Bojan Hodak dan skuad Persib yang tampil habis-habisan di pertandingan tadi. Banyak hal sih yang bikin Persib bisa menang di pertandingan tadi. Biarpun Persib menang, tapi masih banyak kekurangan nih yang perlu diperbaiki sama Persib. Nanti kita bahas di video ini. Dan menariknya tadi Persib, kalau kita lihat ya di babak pertama, apalagi di 30 menit awal babak pertama tuh, Persib benar-benar kelihatan sangat kepayahan nih untuk menghadapi permainan tempo cepat, pressing cukup tinggi dari para pemain Selangor FC yang berujung bisa bikin 2 gol sebelum 20 menit. Dan ini menjadi pukulan telak bagi lini pertahanan Persib yang bisa dibilang ya tanpa Barba tadi lini pertahanan Persib agak sedikit goyang nih. Matrikardi sama Julio Cesar masih belum padu nih duet di lini tengah. Terbukti tadi gol keduanya si Selangor itu berkat gol bunuh diri dari Matrikardi yang salah antisipasi kemelut di depan gawang Teja Pakualam. Tapi secara overall di babak kedua ini Persib benar-benar sangat cepat banget nih untuk memperbaiki ritme permainannya di babak kedua. Persib main jauh lebih menekan di babak kedua dan terbukti kan Persib sepanjang pertandingan punya total shoot itu kalau nggak salah 23 ya. Yang target itu 12, yang jadi gol 3, berarti yang di-save sama kiper Malaysia 9. Ini luar biasa banget. Kiper Malaysia, kiper Selangor nih luar biasa banget nih. Kiper Selangor yang tampil luar biasa banget di pertandingan tadi, udah kayak Courtois di Real Madrid ya kan. Bikin save penting berkali-kali, tapi endingnya ya anti klimaks ya kan. Bikin blunder yang berujung gol penutup di pertandingan tadi yang dicetak sama Adam Alis. Dan Adam Alis juga mantul banget nih di pertandingan tadi bisa dibilang. Karena apa ya? Karena dia benar-benar menjadi super sub. Selain itu juga kenapa dia bisa jadi super sub ya? Karena emang Adam Alis pergerakannya di lapangan ketika dia masuk ke babak kedua ini benar-benar sangat-sangat merepotkan nih pergerakan Adam Alis, baik dengan bola ataupun tanpa bola. Ya bisa dibilang di sisi tengah, kiri, sisi halfway sebelah kanan ini Adam Alis sering hadir di sisi-sisi tersebut. Terakhir pergerakannya di sisi halfway sebelah kanan menjadi gol penutup di pertandingan tadi. Emang sih Adam Alis gue akuin untuk main pressing ya, untuk mempressing kiper lawan itu salah satu kelebihan Adam Alis di Persib musim ini. Dia ngelakuin sekali doang nih, nggak ini doang. Di match-match sebelumnya di BRI Super League juga dia sering banget melakukan pressing terhadap kiper lawan yang berujung bisa merepotkan ataupun membahayakan gawang dari lawan Persib Bandung. Dan tadi terbukti kiper Selangor merasakan pressing tinggi, pressing yang sangat luar biasa dari Adam Alis di pertandingan yang super ketat tadi. Selain itu juga nih para pemain Persib kayak Tom Haye, Mark Locke, Guayochea ini ya bisa dibilang tadi ini jarang-jarang ya 3 pemain ini main bareng nih starting line up nih ya. Dan emang masih belum terlalu belum terlalu nyetrum nih ketika 3 pemain ini main bareng. Emang harus ada switch-nya nih. Kalau Tom Haye main berarti Guayochea nih harus dari bangku cadangan nih. Kalau main bareng tadi emang kelihatan masih kurang greget nih dibanding tadi ketika ada Walis masuk gantiin Guayochea ya. Ini jauh lebih efektif dan jauh lebih ofensivitas Persib jauh lebih menyala ketika ada Walis masuk di babak kedua menggantikan Guayochea ya. Nah ini menurut gue sih menjadi PR Bojan Hodak berikutnya nih untuk kembali bisa menemukan racikan yang tepat untuk menghadang ataupun untuk menemukan formulasi lini tengah yang pas bagi Persib Bandung untuk di pertandingan-pertandingan berikutnya. Kalau kelihatan tadi kan dengan 3 pemain ini masih tiga trio lini tengah ini masih perlu penyempurnaan. Biarpun secara kualitas ini bagus semua, tapi masih perlu penyempurnaan ketika ketiga pemain ini main bareng. Lini pertahanan juga gitu tuh, tanpa Barba di pertandingan tadi ini Persib agak sedikit kewalahan di center back-nya. Di babak pertama kelihatan banget agak kocar-kacir, di babak kedua untungnya setelah masuk ke ruang ganti ini babak kedua langsung tampil lebih oke. Matrikardi dan Julio Cesar juga mantep banget di pertandingan tadi. Nah yang menjadi masalah tadi flank nih, fullback ataupun wingback Persib kanan dan kiri nih. Putros juga berkali-kali ini menjadi menjadi titik buat dieksploitasi sama Selangor FC nih untuk membongkar ini pertahanan Persib. Begitu dengan Eliano Renders juga gol pertamanya ya. Eliano Renders kalah kalah posisi karena emang ya karena baru mulai juga ya main Selangor ini sebenarnya kenceng banget dan masih fit banget ya. Eliano Renders kalah langkah sehingga itu bola bisa masuk ke gawang Persib di menit kedua atau ketiga tadi tuh ya kan. Tapi ya secara overall sih bisa dibilang performa buruk Persib babak pertama
dibayar lunas di babak kedua, karena di babak kedua dari ketinggalan 2-0 di babak pertama Persib bisa bangkit dan comeback 3-2. Jung juga begitu, Jung juga bisa bilang punya berapa peluang emas, akhirnya di awal babak kedua satu peluang emasnya berbuah jadi gol. Ini menjadi catatan juga nih, penting nih Jung nih kan, biarpun secara speed dia kurang, tapi secara positioning Jung sebenarnya ini bagus banget nih. Selain juga ada Ramon Tangki yang ya bisa dibilang juga ya tinggal waktunya si Ramon ini untuk bikin gol perdananya bersama Persib Bandung, baik itu di ACL tuh ataupun nanti di BRI Super League. Tapi ya secara overall nih benar-benar permainan Persib tadi ya emang udah nunjukin nih Persib udah siap banget nih untuk melangkah sejauh mungkin di ACL tuh musim ini. Dengan sekarang poin 10 ada di puncak klasmen. Di bawahnya ada Bangkok United dengan poin 9, di bawahnya ada Lion Sailor dengan poin 4, di bawahnya lagi ada Selangor dengan posisi poin 0 ya. Baik Persib cuma butuh satu seri lagi nih untuk mengentengkan langkahnya lolos ke fase knockout ACL tuh musim ini. Kalau Persib bisa, waduh, ini sangat luar biasa banget nih. Persib bakal nambah pundi-pundinya nih, karena ya di ACL tuh ini setiap kemenangan pasti ada ganjaran duitnya ya kan, pasti ada dapat uang di setiap kemenangannya. Emang apa? Emang itu salah satu yang apa ya, yang enak, yang mengenakan nih dari ACL tuh musim dengan musim ini di musim-musim sebelumnya gitu juga. Kalau setiap tim yang menang pasti dapat reward berupa uang dari penyelenggara ACL tuh ini ya kan. Tapi ya bukan duitnya yang kita bahas ya kan, tapi kita bakal bahas dan kita dorong semoga Persib Bandung ini ya bisa melangkah ke fase knockout. Kalau udah bisa masuk ke fase itu ya tinggal tatap aja nih ketemu siapa, sambil mengintip peluang untuk lolos ke fase yang lebih jauh lagi, mungkin sampai perempat final atau bahkan mungkin sampai semifinal ACL tuh musim ini. Bisa nggak sih? Ya bisa aja, karena Persib musim ini skuadnya udah dalam di tiap lininya ya, tinggal apa namanya, tinggal penyempurnaan aja nih yang tadi gue bilang di awal kan. Trio lini tengahnya kalau mau main bareng Goicoa, Haya, sama Klok masih perlu penyempurnaan juga. Sisi center back-nya juga masih perlu penyempurnaan ketika Barba absen. Persib harus bisa menemukan duet lini tengah yang solid juga nih ketika tanpa Barba ya kan. Karena ya bisa bilang Barba walaupun baru awal musim, kehadirannya di lini pertahanan Persib bisa menjadi modal yang sangat bagus bagi Persib untuk ya seenggaknya mengejar clean sheet ya di tiap pertandingan. Karena ya Barba dari Italia juga, Italia kan terkenal dengan defensif yang sangat oke ya kan. Ini benar-benar ditularin Barba di tim Persib musim ini. Buat kiper Teja Pakualam ya no debat lah ya kan, biarpun akhirnya ngulun 2 gol, tapi tadi Teja Pakualam biarpun cuma dapat 3 shoot hanya pertandingan yang on target ya, tapi ada satu save-nya tuh di babak kedua ketika counter attack dia bisa nutup ruang gerak pemain Selangor nomor 9 tuh ya, sehingga itu nggak berbuah menjadi gol. Kalau itu berbuah menjadi gol bisa aja Persib tadi kalah. Tapi respect, salut buat para pemain Persib yang udah tampil luar biasa banget, yang udah nunjukin kelasnya. Kalau Persib musim ini bisa berbicara banyak di kancah Asia. Dukung terus ya para bobotoh, dukung terus lah kiprah Persib di ACL tuh musim ini. Dan buat netizen yang udah support konten gue dengan cara nontonin, like, subscribe, komen, dan share, thank you juga. Jangan bosan-bosan ya untuk nontonin konten gue Pundit Abangan di channel YouTube gue Irwancan @1Piero. Saatnya gue pamit. Ketemu lagi bersama gue Irwancan di konten Pundit Abangan berikutnya. Salam olah bola.